Pernah sadar nggak? Kenapa kita bisa hafal karakter di animasi Boboiboy Boy bahkan bertahun-tahun setelah nonton? Bukan cuma karena kekuatannya, tapi karena mereka diam-diam memakai sesuatu yang mirip marketing Mbak Gogo. Konsepnya sederhana. Bukan menjual langsung, tapi membuat orang betah, dekat, lalu melekat. Lihat caranya. Karakternya tidak langsung dibuat sempurna. Ada yang lucu, ada yang ceroboh, ada yang sering kalah, ada yang berkembang pelan-pelan. Penonton jadi merasa dia mirip aku. Lalu masuk tahap kedua. Mereka bikin dunia yang hidup. Teman, musuh, tempat favorit, sampai makanan. Semuanya terasa punya cerita. Dan saat orang sudah nyaman, mereka tidak lagi cuma menonton. Mereka mulai mengikuti. Mulai mencari episode, mulai membeli merchandise, mulai membahas teorinya. Itulah kekuatan marketing yang tidak terasa seperti marketing. Bukan memaksa orang datang, tapi membuat orang ingin kembali. Karena di era sekarang, perhatian itu mahal, tapi keterikatan jauh lebih berharga. Dan kadang yang membuat sebuah karakter besar bukan seberapa kuat kekuatannya, tapi seberapa dalam orang merasa terhubung dengannya. Selamat datang di segmen Belajar Bareng. Tonton video ini sampai habis. Kalau dipikir-pikir, ada hal menarik dari karakter Mbak Gogo di Boboiboy Boy. Banyak orang melihat dia cuma sebagai karakter yang suka promosi dan jualan. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya ada pelajaran besar yang bisa dipakai di kehidupan nyata. Karena marketing bukan cuma tentang menjual barang, marketing adalah cara membuat orang melihat nilai yang kita punya. Masalahnya, banyak orang punya kemampuan, punya ide, punya usaha, bahkan punya potensi besar. Tapi semuanya disimpan sendiri. Mereka menunggu dilihat, menunggu diperhatikan, menunggu kesempatan datang. Padahal dunia jarang mencari sesuatu yang diam. Dunia lebih sering melihat sesuatu yang berani muncul. Itulah kenapa pelajaran pertama dari marketing Mbak Gogo adalah jangan takut menunjukkan nilai diri. Kalau kamu punya usaha, tunjukkan. Kalau kamu punya skill, perlihatkan. Kalau kamu punya karya, sebarkan. Karena sesuatu yang tidak terlihat sering dianggap tidak ada. Bukan berarti kamu harus pamer, tapi jangan sampai potensimu terkubur hanya karena takut dinilai orang lain. Lalu ada pelajaran berikutnya yang lebih dalam. Banyak orang berpikir marketing itu membuat orang membeli barang. Padahal, kenyataannya tidak sesederhana itu. Orang membeli perasaan. Mereka membeli cerita. Mereka membeli pengalaman. Kenapa seseorang rela membeli sesuatu yang lebih mahal padahal ada versi murahnya? Karena yang dibeli bukan bendanya, tapi makna di balik benda itu. Hal yang sama juga berlaku di kehidupan. Saat kamu membuat konten, jangan hanya berpikir apa yang saya buat, tapi pikirkan apa yang orang rasakan setelah melihatnya. Saat kamu punya bisnis, jangan hanya fokus pada produk, tapi fokus pada pengalaman yang diterima orang. Karena manusia lebih lama mengingat perasaan daripada informasi. Lalu ada satu hal yang sering dilupakan banyak orang. Konsistensi. Banyak orang ingin hasil besar, tapi usahanya kecil dan tidak bertahan lama. Hari ini semangat, besok hilang. Minggu ini rajin, minggu depan berhenti. Padahal marketing itu permainan pengulangan. Orang jarang percaya saat pertama melihat. Mereka percaya setelah melihat berkali-kali. Makanya brand besar terus muncul, konten besar terus upload, bisnis besar terus hadir di depan mata. Mereka paham satu hal, yang terus terlihat akan lebih mudah diingat. Dan yang diingat punya peluang lebih besar untuk dipercaya. Sekarang coba lihat dunia hari ini. Semua orang sedang berebut perhatian. Dulu orang mengejar emas, sekarang orang mengejar atensi. Media sosial dipenuhi jutaan video, ribuan konten, dan semuanya berlomba agar dilihat. Karena perhatian sudah menjadi mata uang baru. Kalau kamu bisa menarik perhatian dengan cara yang baik, kamu punya peluang. Tapi kalau kamu tidak pernah menunjukkan diri, sebaik apapun kemampuanmu, dunia mungkin tidak pernah tahu. Dan pelajaran terakhir yang paling penting adalah jangan langsung berpikir tentang menjual. Berpikirlah tentang memberi nilai, beri manfaat, beri hiburan, beri solusi, beri pengetahuan. Karena kepercayaan tidak muncul karena dipaksa, tapi karena seseorang merasa mendapatkan sesuatu dari kita. Jadi kalau dipikir lagi, pelajaran dari marketing Mbak Gogo ternyata bukan soal jualan semata, tapi tentang keberanian memperlihatkan nilai, kemampuan membangun perhatian, konsistensi untuk tetap hadir, dan memberi manfaat sebelum meminta imbalan. Karena pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang menjadi hebat, tapi tentang membuat dunia tahu bahwa kita punya sesuatu yang layak untuk dilihat.